Kami sampaikan kembali informasi pilihan pagi ini. Pondok pesantren di Garut mengakui terjadi pengeroyokan terhadap seorang santrinya. Seorang pria bermobil menjamret ponsel milik sebuah warteg di Kota Bogor. Seorang remaja yang dituduh sebagai biorka peretas yang membocorkan data pribadi sejumlah pejabat pemerintah membantah tudingan yang dialamatkan kepadanya. Pihak Pondok Pesantren Ranca Bangu Garut akhirnya buka suara atas kasus pengeroyokan yang menimpa salah satu santrinya berinisial AH yang terjadi pada tanggal 29 Juli lalu. Pihak pesantren membenarkan adanya pengeroyokan yang melibatkan seorang santri dengan beberapa teman kelasnya. Pengeroyokan terjadi karena korban AH kedapatan mencuri barang milik santri lain di lingkungan asrama. Pihak pesantren juga mengungkapkan setelah 2 hari kasus pengeroyokan, pihak pesantren sudah bertemu dengan keluarga korban. Hasilnya mereka bersepakat menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan. Saat ini pihak pesantren menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke polisi dan berjanji akan mengikuti proses hukum sesuai prosedur. Itu adalah reaksi karena ada aksi yaitu pencurian yang dilakukan oleh korban. Setelah dilakukan proses sidang pada yang bersangkutan bahwa memang bersangkutan mengakui telah mengambil barang yang bukan miliknya. Kami meminta kepada para santri untuk mempertanggungjawabkannya di depan hukum dengan catatan mereka mengikuti prosedur undang-undang yang berlaku dan insya Allah kami akan kawal itu. Seorang penjamret di Kuningan nyaris diamuk warga usai mengambil telepon genggam milik anak sekolah. Seorang pria hampir menjadi bulan-bulanan warga setelah ketahuan menjamret telepon genggam milik seorang pelajar. Untung saja ada Babin Kamtipmas sehingga pelaku dapat diamankan dari amukan warga. Kepada polisi, pelaku mengaku menjamret karena terdesak kebutuhan ekonomi untuk membayar cicilan utang di bank. Modus pelaku yaitu meminjam telepon genggam korban yang sedang menunggu angkutan kota di pinggir jalan. Pelaku kemudian memberikan uang Rp5.000 dan menyuruh korban membeli minuman. Namun saat korban lengah, pelaku membawa kabur telepon genggam milik korban menggunakan sepeda motornya. Korban akhirnya pulang untuk mengadukan kejadian tersebut kepada orang tuanya. Hingga akhirnya pelaku ditangkap di Jalan Juanda, Kabupaten Kuningan. Seolah-olah dihipnotis. Kayak dihipnotis. Suruh beli air dengan uang 5.000 nih, Dek, beli air 5. Tolong beliin air. Anak saya ini uangnya juga nih, ini uangnya. Nah ada. Setelah itu anak saya tuh lupa mau beli air, pas beberapa langkah ingat dia udah kabur dengan membawa tas anak saya. Pelaku beserta sepeda motor dibawa ke Mapolsek Kuningan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Agun Gunawan melaporkan dari Kota Kuningan. Seorang ayah di Kuningan tega memperkosa anak tirinya yang masih di bawah umur. Tersangka telah melakukan perbuatan bejatnya itu berulang kali. Seorang pria warga desa Sangkan Urip, Ciganda, Mekar, Kuningan ditangkap polisi karena dilaporkan oleh sang istri telah memperkosa anak tirinya yang masih di bawah umur. Tersangka rupanya sudah berulang kali ketahuan melakukan perbuatan bejatnya sejak Juni 2021 lalu, hingga sang istri melaporkannya ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polres Kuningan. Dan dipanggillah anaknya, ditanya, kamu udah pernah diapain aja sama bapaknya? Akhirnya setelah dibujuk oleh ibunya, akhirnya bercerita, anaknya menceritakan bahwa sudah disetubui oleh bapak tirinya berulang kali mungkin dari sejak dia SMP. Ya, sampai akhirnya setelah ketahuan seperti itu, akhirnya suaminya mengaku dan minta maaf. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan undang-undang berlapis dengan ancaman hukuman maksimal sampai dengan 20 tahun penjara atau denda maksimal paling banyak Rp5 miliar. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Kuningan.
Seorang pria bermobil menjamret ponsel milik sebuah warteg di Kota Bogor. Penjamret mengecoh karyawan warteg dengan memesan minuman. Karyawan warteg di kawasan Cibuluh, Kota Bogor, Senin lalu tak menyangka seorang pria yang datang Senin dini hari menggunakan mobil dan sempat memesan teh manis rupanya adalah seorang penjamret. Rekaman kamera CCTV menunjukkan saat korban sibuk melayani pesanan, pria tersebut tiba-tiba merangsek masuk dan mengambil sebuah ponsel yang tengah dipegang korban, lalu kabur dengan mobilnya. Ada mobil datang ke sini pembeli, dia minta teh manis anget. Ya, saya bikinin om. Pas saya bikinin, dia kan es teh manisnya udah jadi. Dia minta lagi satu, katanya airnya sedikit aja. Mungkin dia belinya teh manis anget karena bikinnya lama om. Karena dicampur air hangat dulu. Nah, udah dia keluar om. Pas saya lihat dari video, dia keluar buka pintu mobil. Ya, pas masuk dia ke sini, ke arah yang makan. Ya mungkin yang makan nggak fokus sama HP, karena lihat video ya om ya. Terus dia ke belakang, langsung ngambil HP, cabut om pakai mobil. Pemilik warteg mengaku telah melapor ke aparat Polsek Bogor Utara. Akibat penjamretan, korban mengalami kerugian hampir 2 juta rupiah. Ponsel yang dirampas adalah fasilitas untuk menerima pesanan makanan secara daring. Dari bukti rekaman kamera CCTV, penjamret berjumlah 2 orang. Harapannya biar cepat ditangkap, terus ya mudah-mudahan nggak terjadi buat yang lainnya gitu, cukup di sini aja. Hingga kini identitas penjamret ponsel milik warteg masih ditelusuri anggota Polsek Bogor Utara. Selain memeriksa saksi terkait, polisi juga menyita bukti rekaman kamera CCTV. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Sepeda motor milik pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis dicuri oleh 2 orang pelaku yang belum diketahui identitasnya. Pencurian sepeda motor ini bermula saat korban bernama Oki datang ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis pada pagi hari. Karena suasana lingkungan kantor masih sepi dan tidak ada penjagaan dari satuan pengamanan, datanglah 2 orang menggunakan sepeda motor. Salah satu pelaku lalu merusak kunci kontak dan membawa kabur sepeda motor dengan mudahnya. Sementara korban baru menyadari motornya hilang saat dirinya hendak pulang ke rumah. Ketahuannya mungkin sesudah apel pagi sekitaran 7.30. Nah pas beres apel 7.40 mungkin baru ketahuan. Ketahuannya sama Ya langsung sendiri. iya. Saat itu lagi mau keluar. Mau keluar. Tahu-tahu Sudah tidak ada gitu. Langsung lihat CCTV. Terus pilarian we sekitar muter lah gitu. sempat cari dulu di sini. Di lingkungan perkantoran gitu. Tapi nggak ketemu ya? Rencananya korban akan melaporkan kasus pencurian ini kepada pihak kepolisian. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis. Biasa parkir di dia, Kang. Pencurian dengan modus pecah kaca mobil di Tasikmalaya terungkap. 2 orang pelaku yang membawa kabur uang nasabah sebanyak 300 juta rupiah beberapa waktu lalu ditangkap. Polisi memastikan 2 pelaku pecah kaca mobil yang ditangkap polisi berasal dari satu daerah yaitu Kayu Agung, Sumatera Selatan. Kedua pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di Bekasi, Jawa Barat. Komplotan pencuri dengan modus pecah kaca mobil diduga berjumlah 6 orang. Kini 4 pelaku lainnya masih buronan. Komplotan ini beroperasi dengan cara pembagian tugas. Ada yang mengawasi calon korban di dalam bank, ada yang membuntuti korban saat keluar dari bank, serta pelaku yang mengeksekusi. Komplotan ini beroperasi hampir di setiap kota. Yang terjadi di kota Tasikmalaya ini kesemuanya bisa saya pastikan berasal dari satu daerah di wilayah Sumatera Selatan, yaitu Kayu Agung, bukan pemberi hilir. Kurang lebih 6 orang pelaku yang kesemuanya berasal dari sana. 2 orang berhasil kita tangkap, sementara 4 pelaku yang lain masih dalam pencarian. Arogansi di jalan raya kembali terjadi. Kali ini seorang pengemudi minibus nekat memecahkan kaca pintu mobil sebuah bus di Cianjur karena diduga tak terima kaca spion kendaraannya terserempet oleh bus.
Pengerusakan kaca pintu bus MGI jurusan Sukabumi, Bandung di Jalan Raya Bandung, Kecamatan Sukaluyu, Cianjur ini terjadi Sabtu 10 September lalu. Insiden ini terjadi saat kaca spion bus MGI yang melaju dari arah Cianjur menuju Bandung menyerempet sebuah mobil dari arah Jonggol menuju Bandung. Pengemudi mobil pribadi yang marah turun dari mobil dan sempat berusaha membuka pintu bus. Tak dibuka, ia pun mengejar dan memecahkan kaca pintu depan bus menggunakan besi dongkrak mobil. Aksi main hakim sendiri tersebut direkam seorang penumpang bus hingga viral di media sosial. Di depan polisi, pelaku mengakui kesalahannya dan akhirnya berdamai dengan pengemudi bus MGI. Bis itu dari arah Cianjur mau ke Bandung. Lanjut untuk Agia hitam dari arah Jonggol mau ke Bandung juga. Belok di TKP, belok di seputaran Pos Jabar, terjadilah serempetan. Serempetan kena mobil Agia itu spion sebelah kanan. Nah setelah itu mobil bis dikejar ketemu di turunan. Supir daripada Agia, saudara Supardi, lanjut memecahkan kaca sebelah kiri. Menggunakan apa itu, Komandan? Sama